sahabat kompas.com, perwakilan Solidaritas untuk Wadas Heronimus Heron menceritakan kronologi penangkapan warga di Desa Wadas oleh aparat kepolisian. Sebelumnya, petugas BPN dan Dinas Pertanian melakukan pengukuran lahan untuk pembebasan pembangunan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas pada Selasa 8 Februari 2022. Pengukuran lahan didampingi oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol. Heron mengatakan pada Senin 7 Februari 2022 siang, aparat kepolisian memasuki Desa Wadas dan mendirikan tenda di lapangan Kaliboto, Kecamatan Purworejo. Saat malam harinya terjadi pemadaman listrik di Desa Wadas. Sementara listrik di desa sekitarnya tetap menyala. Pada Selasa 8 Februari 2022, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, seorang warga Wadas beserta istrinya ingin ke kota Purworejo. Mereka hendak sarapan terlebih dahulu di warung dekat Polsek Bener. Heron mengatakan saat sedang sarapan, tiba-tiba ada beberapa orang yang kemudian menangkap warga Wadas itu dan membawanya ke Polsek Bener. Sementara istrinya berhasil lolos dan kembali ke Wadas untuk mengabarkan kejadian itu pada warga Wadas. Sekitar pukul 8 pagi, aparat kepolisian berhasil memasuki Desa Wadas. Kemudian disusul oleh tim BPN Purworejo pada pukul 9 pagi. Adapun sejumlah polisi mencopot dan merobek poster-poster penolakan warga Wadas terkait penambangan untuk pembangunan bendungan. Heron mengatakan pukul 12 siang terjadi pengepungan dan penangkapan warga Wadas dengan alasan yang tidak jelas. Kalau teman-teman melihat viral itu, sebenarnya itu pengepungan sekitar pukul 12 siang dan penangkapan terjadi bahkan di masjid gitu, di masjid di Dusun Keranjan, di mana warga sedang mujahadah untuk mendapatkan kekuatan dari yang ilahi gitu di masjid, tapi juga ditangkap dan dikepung di sana. Lalu di hutan itu terjadi proses pengukuran yang dilakukan oleh tim dari BPN Purworejo. Pukul 12.24 aparat mulai mendatangi ibu-ibu yang sedang membuat besek. Jadi di sana ada beberapa posko gitu, dan ibu-ibu di posko itu untuk membuat besek. Dan aparat kepolisian itu merampas besek mereka dan juga merobek besek mereka, termasuk juga pisau-pisau yang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat besek diambil oleh aparat. Polisi juga melakukan teror dan kriminalisasi terhadap warga Wadas dengan menangkap lebih dari 60. Kalau data sementara kami, lebih dari 60 orang yang ditangkap sampai semalam gitu, dengan alasan tidak jelas. Mereka berkeliling di setiap rumah, bahkan beberapa rumah itu aparat itu masuk ke dalam rumah warga gitu. Mereka merampas perlengkapan dan juga menangkap warga yang ada di sana. Di sana di rumah warga itu ada perempuan, lansia, dan anak-anak saat itu berada di dalam rumah, mengalami trauma dan teror dilakukan oleh aparat kepolisian. Pukul 13, polisi kembali menangkap puluhan warga, bahkan anak-anak kecil gitu. Sebelumnya, aparat kepolisian menyampaikan bahwa penangkapan warga Wadas dilakukan lantaran warga membawa senjata tajam. Namun, Heron membantah pernyataan tersebut. Ada tuduhan bahwa warga dari kepolisian bahwa warga membawa senjata tajam. Padahal kalau kita melihat kronologi dan peristiwanya, itu sebenarnya tidak ada argumentasi yang kuat dari kepolisian menuduh warga. Gitu. Yang ada adalah mereka masuk ke rumah warga, di mana mereka mengambil peralatan kayak parang dan segala macam punya warga di dapur warga. Gitu. Jadi tuduhan itu tidak berdasar. Bagi kami, tuduhan polisi yang mengatakan bahwa warga membawa senjata tajam tidak berdasar. Gitu. Kenapa? Karena aparat kepolisian sendirilah yang masuk ke rumah-rumah warga dan merampas alat pertanian mereka. Bahkan alat untuk membuat besek gitu. Saat ini, sebanyak 64 warga Wadas masih diamankan aparat kepolisian. Warga Wadas yang ditangkap pun masih belum bisa memberikan update terkini
lantaran sulit mendapat sinyal karena pemadaman listrik.